santai aja kali ya, karena mungkin ini saatnya jadi sedikit agak formal gitu. Kita sebenarnya yang dibayangkan lebih santai aja, kita ngobrol aja sama teman-teman media, teman-teman seniman gitu. Dan juga nanti mungkin dari total ada Mbak Titis nanti mungkin juga bisa bercerita bagaimana kemudian rangkaian Jogja Art Week ini akan terselenggara dari tanggal 4 November sampai tanggal 2 Desember. Jadi Jogja Art Week sendiri sebenarnya adalah salah satu rangkaian publikasi yang terjadi sejak tahun 2016. Sementara itu sejak 2016 kita selalu hadir beriringan bersama terselenggaranya pameran seni rupa kontemporer yaitu ARJOK. Jadi kita menjadi media publikasi, paling publikasi untuk seluruh kegiatan, yang bertema kesenian. Ada pameran, terus kemudian ada tari, ada teater, ada diskusi, ada program residensi, presentasi dan sebagainya. Jadi kita memang menjadi salah satu paling publikasi untuk seluruh kegiatan yang terjadi di Yogyakarta, di mana kegiatan itu juga dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan ARJOK yang terjadi kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan gitu kan. Nah, akan tetapi di tahun ini ketika pandemi menghantam kita semua, kemudian membuat seluruh kegiatan kesenian itu terhenti gitu. Pada akhirnya kemudian rangkaian ARJOK, rangkaian Jogja Art Week, strategi dan format pelaksanaannya pun harus kita siasati bersama gitu, sehingga semua menjadi mundur. Terus kemudian pelaksanaan ARJOK yang tadinya diselenggarakan di bulan Juni sampai Agustus itu harus dilaksanakan di bulan lalu, yaitu bulan Oktober gitu kan. Begitu pula format Jogja Art Week yang tadinya menjadi payung publikasi menjadi perlu kita siasati situasi yang saat ini terjadi gitu. Sementara kemudian sedikit demi sedikit kita melihat kondisi yang sudah mulai orang-orang mulai berkegiatan, teman-teman seniman juga mulai melakukan proses karyaannya, sehingga apa yang dibayangkan oleh Jogja Art Week adalah membuat special project itu, yang mana kemudian mengajak teman-teman seniman muda terutama yang masih mahasiswa untuk melakukan pameran di venue-venue rekanan kami, yaitu ada tentu ada Art Hotel, kemudian ada Poison Smoothies and Bar, ada di Gaya Cosmo, terus kemudian ada di Greenhouse dan juga ada di Portal Hotel. Nah, 5 venue ini menjadi rekanan kami selama perjalanan Jogja Art Week Special Project gitu kan, yang akan terselenggara selama bulan November. Jadi teman-teman teman-teman media mungkin juga nanti akan menemukan banyak publikasi dari Jogja Art Week selama bulan ini gitu. Nah, kemudian Jogja Art Week sendiri juga bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta, yang mana memang salah satunya adalah fungsi dari Jogja Art Week Special Project ini adalah salah satu ada pemberdayaan terutama kepada teman-teman seniman muda, sehingga ada kepentingan untuk kami mengundang teman-teman seniman muda terus untuk berkarya, kemudian menggali exposure dan menggali potensi-potensi yang ada, berikut juga kemungkinannya terhadap rekan-rekan band yang terselenggarakan ini. Nah, mungkin kami juga sudah menseleksi sebanyak 20 proposal yang terpilih untuk dipamerkan selama bulan November. Proposal-proposal itu juga mewakili setiap institusi maupun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Jogja, sehingga kami pikir kesempatan ini juga jadi wadah jejaring bersama teman-teman perupa muda yang datang dari mahasiswa gitu. Jadi mempertemukan satu tempat, misalnya di Art Hotel ada teman-teman dari ISI, ada teman-teman dari UNY, kemungkinan untuk bekerja sama, kemungkinan untuk bekerja dan melakukan kegiatan kesenian pun itu bisa terjadi gitu. Jadi memang ini jadi satu strategi yang mungkin bisa disiasati untuk tetap melakukan kegiatan kesenian di wilayah di masa pandemi. Nah, mungkin kita sudah melakukan seleksi yang dilakukan oleh Pak Bambang Toko. Nah, kita menghadirkan Pak Bambang Toko. Kita mungkin bisa mendengarkan pengantar dari Pak Bambang Toko untuk Jogja Art Week. Event Jogja Art Week 2020 ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kondisi akibat pandemi COVID-19. Event ini sendiri didukung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY dan
fokus pada fasilitasi bagi seniman muda, terutama bagi yang kategorinya masih berstatus mahasiswa, sebagai upaya untuk membantu fasilitasi aktivitas berkesenian pada masa pandemi. Nah, fasilitasi pendanaan pameran dalam Jogja Art Week 2020 ini dilakukan dengan memilih 20 proposal yang sudah diseleksi oleh tim kurator Arjok dan dari Dinas Kebudayaan DIY. Sedangkan sistem aplikasi proposalnya sendiri sudah dibuka pada tanggal 1 sampai 10 Oktober yang lalu, dan kemudian sudah diseleksi pada tanggal 15 Oktober. Banyak proposal pameran yang temanya adalah merespon situasi pandemi sebagai tema karya-karya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi keterbatasan akibat pandemi ini tidak menyurutkan semangat berkarya dan malah kemudian bisa mendorong ide-ide baru. Harapan kami semoga dengan adanya program Jogja Art Week 2020 ini, semangat seniman muda dalam mengarungi dunia seni rupa tetap menyala dan dapat terus dikembangkan di masa mendatang. Akhir kata, selamat menikmati pameran Jogja Art Week 2020 melalui media online atau daring. Semoga pameran ini dapat meningkatkan daya kreatif kita dan juga meningkatkan proses dalam belajar kita bersama, terutama dalam estetika dan arti bagi kita semua. Terima kasih. Ya, itu adalah pengantar dari Pak Bambang Toko Wicaksono sebagai salah satu itu adalah pengantar dari Pak Bambang sebagai kurator Jogja Art Week. Nah, saat ini kita sudah menghadirkan seniman muda yang akan berpameran di Art Hotel. Sebenarnya pameran yang terjadi selama tanggal 4 sampai tanggal 20 dari tanggal 4 sampai tanggal 2 Desember besok adalah diisi oleh 3 seniman, sebenarnya juga seniman muda gitu. Yang pertama diisi oleh Mas Reza yang karyanya ada di sini, kemudian di tanggal 14 ada dari Mas Raka, terus kemudian di tanggal 24 ada dari Mas Fahri gitu kan. Nah, 3 karya dan 3 seniman itu akan melakukan pameran secara bergilir gitu kan. Tapi kita menghadirkan mereka di sini dan mungkin kita bisa sharing sebenarnya, bisa bercerita mengenai sebenarnya karya apa yang ditampilkan, terus kemudian bagaimana kesempatan Jogja Art Week ini dilihat oleh para seniman muda. Mungkin dari Mas Reza dulu, monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Reza, saya dari kampus IC yang ikut meramaikan event Jogja Art Week di Art Hotel ini. Ya, soal karya dan kemungkinan berkarya di masa pandemi sebenarnya, dan juga melihat kesempatan Jogja Art Week ini seperti apa sih Mas sebenarnya? Kalau misal ada event kayak Jogja Art Week itu menurutku malah lebih lebih menantang gitu bagiku, karena aku nggak pernah bersentuhan langsung dengan ruang-ruang seperti ini kayak Art Hotel misalnya, tempat-tempat yang lain. Jadi itu malah jadi kayak bisa menyebarluaskan karyaku secara lebih ke publik yang lebih luas. Jadi menarik. Dan apa karya-karya ini juga berbicara tentang pandemi ini sebenarnya, atau bagaimana karya ini juga punya elaborasi dengan situasi yang sama-sama kita hadapi sekarang, atau justru punya sesuatu atau bacaan yang panjang gitu? Kalau keseluruhannya malah sebenarnya sangkutan dengan pandemi aku pikir nggak cukup tidak ada sesuatu yang benar-benar mengikat dengan pandemi, tapi lebih ke arah tentang bagaimana ruang dan waktu bisa menjadi sebuah sinkronisasi yang kemudian aku berdua dengan Fajar juga mempertanyakan kembali tentang makna ruang dan waktu bagi kita semua. Karya-karyaku yang ini adalah berbicara tentang memori dengan rumah dan keluargaku gitu. Kalau karya-karya Fajar yang lukisan 2 itu di belakang, dia membicarakan proyeksi atas masa depan. Jadi garis besarnya adalah tentang
ruang dan waktu. Iya, ya mungkin itu pengantar dari Mas Reza. Terima kasih karena kita masih punya 2 seniman lain. Mungkin kita bisa berbagi juga dengan seniman yang lain. Kita panggil Mas Raka dulu, coba Mas Raka. Ya, Mas Raka. Mungkin ya, terima kasih Mas Reza. Nah, pameran Mas Raka ini akan diselenggarakan di tanggal 24 sampai tanggal 2 Desember yang nanti mungkin Mas Raka sendiri, mungkin pertanyaannya sama sebenarnya, bagaimana Mas Raka melihat kesempatan ini dan juga bagaimana Mas Raka akhirnya mungkin di situasi yang pandemi ini kemudian melihat kemungkinan untuk berpameran, kemudian berkegiatan membuat karya, proses-proses seperti itu bisa diceritakan. Oke, selamat sore. Terima kasih kepada teman-teman Jawi, pihak Hotel telah memberikan kesempatan yang begitu dahsyat buat saya di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membicarakan untuk agenda pameran yang sudah dimandatkan kepada saya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terus perihal karya yang akan saya sajikan di tanggal 24 November besok tetap berkaitan dengan pandemi, karena saya merespon suasana yang sedang berlangsung saat ini. Ada kegetiran, ketakutan akan hal-hal yang main ke sana tuh gimana ya, nanti keamanannya tentang ada virus dan lain sebagainya. Di situ saya coba menggali dari sekitar apa yang terjadi untuk saya terapkan atau saya visualisasikan ke dalam karya. Nah, seperti itu. Tujuannya tetap saja memberikan semangat dan edukatif yang baik untuk tetap semangat dalam berkarya, beraktivitas apapun itu di dalam di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini. Kira-kira gitu. Ya, oke. Ya, mungkin itu juga jadi catatan buat Jogja Art sendiri sebenarnya untuk mengencourage teman-teman seniman muda, terutama yang masih mahasiswa, untuk juga memberikan semacam semangat kepada teman-temannya juga untuk datang ke pameran, terus kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, gitu kan, kemungkinan untuk tetap berkarya, gitu, dan juga sebenarnya Jogja Art sendiri juga mensupport wilayah itu. Terima kasih Mas Raka, dan kita masih ada satu seniman lagi yang akan kita panggil ke depan, ada Mas Fahri. Monggo Mas. Thank you Mas Raka ya. Nah, pameran Mas Fahri ini akan berlangsung dari tanggal 14 November ya sampai 22 November. Nah, mungkin pertanyaan mungkin sama nih, tapi kemudian kalau menurut Mas Raka sendiri kemungkinannya untuk berpameran di Jogja Art, terutama di Art Hotel gitu, bagaimana responnya? Sebelumnya perkenalkan saya Fahri Afrizal dari UNJ. Ini jadi pengalaman pertama saya juga kan, gabung di pameran di hotel dan ikut DJAW. Dan ini pertama juga pameran tunggal, sebelumnya masih kelompok sering kolektif. Yang lebih menarik sih Mas menurut saya, karena di masa pandemi ini kan kita biasanya kosong kan, misalnya serba online, tapi di sini kita bisa online sekaligus bisa dikunjungi juga. Ya seperti itu. Kalau mengenai pameran saya membicarakan tentang itu sih, sesuai judulnya, Popularis Mulok. Popularis sendiri kan untuk mempopulerkan, muloknya itu muatan lokal. Jadi muatan lokal itu yang ada salah satunya adalah aksara Jawa. Nah, aksara Jawa ini coba saya olah dengan media yang lebih berbeda dari biasanya, karena biasanya aksara Jawa kan hanya dipelajari di sekolah maupun di kampus juga ada, tapi di jurusan tertentu. Nah, saya juga mengangkat aksara Jawa ini ke dalam budaya populer seperti musik, film juga ada gitu, games dan lain-lain. Itu saya visualisasikan melalui beberapa bentuk seperti poster. Terus nanti saya juga bikin basic aksara tapi melalui digital yang lebih kekinian, tidak berwarna dan tidak membosankan seperti aksara Jawa yang sudah dipelajari selama ini. Ya, tentang itu sih Mas. Mungkin ngomongin soal muatan lokal mungkin juga jadi pengingat kita juga sebenarnya bagaimana kemudian situasi ini
kemudian membuat kita jadi ada di rumah, kemudian memikirkan apa yang ada di sekitar kita. Tentu muatan-muatan lokal itu jadi mungkin bahan refleksi bersama untuk kita seperti ini dan sebagainya. Gitu ya. Terima kasih Mas Fahri. Kurang lebih itu teman-teman yang bisa kita sampaikan untuk pada opening hari ini sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman media, teman-teman pengunjungannya mungkin bisa menyaksikan acara pameran Jogja Art Week terutama di Art Hotel Jogja sampai tanggal 2 Desember yang mana nanti akan bergilir. Ada 3 seniman muda tadi yang akan mengisi ruang pamer di Art Hotel sendiri. Nah, mungkin sebagai penutup sebenarnya sore hari ini mungkin kita juga menghadirkan Mbak Titis di sini sebenarnya dari Art Hotel sendiri. Beliau mungkin bisa bercerita bagaimana merespon bentuk kerjasama ini, bagaimana Mbak Titis merespon teman-teman seniman muda, dan mungkin apakah mungkin ada kerjasama di luar JAW sebenarnya, karena mungkin itu yang kami bayangkan gitu, karena salah satunya selain kita memberikan teman-teman dana untuk membuat karya, sebenarnya kita juga ingin mempertemukan teman-teman yang mungkin berjalan juga sama venue-venue pameran seperti di Art Hotel gitu. Monggo Pak. Oke, sebelumnya makasih banget teman-teman media udah nyempetin hadir ke sini. Dari pihak Art Hotel juga mengucapkan terima kasih juga buat tim JAW yang sudah menyiapkan pameran untuk teman-teman seniman yang masih tergolong muda ya Mas ya. Tapi mereka bisa survive istilahnya di masa pandemi seperti ini. Dan appreciate juga buat teman-teman JAW karena sudah mengkurasi total ada berapa Mas? 20 proposal terkurasi. 20 proposal dengan 20 proposal tidak berarti satu proposal satu seniman ya. Bukan berarti iya. Itu ada komunitas kolektif juga kan. Jadi ya ini suatu hal yang menurut kami dari pihak Art Hotel tuh patut untuk didukung karena dari bentuknya saja, maksudnya dari niat solidaritasnya aja tuh udah kelihatan banget gitu. Jadi antusias ini tuh yang pantas lah untuk kita dukung bareng-bareng di masa pandemi seperti ini. Jadi biar teman-teman seniman juga tetap semangat buat produktif, dan artis kita juga bisa menghubungkan, misalnya mengkoneksikan antara karya dengan pengunjung Art Hotel seperti itu. Jadi untuk lebih lebih jauhnya sih kita senang banget kalau misalnya memang adanya pameran dari Jogja Art Week ini akan berkelanjutan gitu, karena itu akan menjadi, menurut kami itu akan menjadi sebuah gerakan baru lagi di Jogja, karena tadinya kan JAW hanya sebagai media publikasi, tapi pada akhirnya juga jadi rangkaian acara seni di Jogja gitu. Jadi itu adalah rangkaian event seni yang patut didukung juga sih bareng-bareng, karena itu kan tadinya publikasi untuk artjok ya sebelumnya. Tapi karena ini jadinya pandemi, terus semuanya juga berubah, harus beradaptasi. Jadi ya semoga ada kelanjutan untuk nextnya gitu Mas. Amin. Oke, mungkin terakhir Mbak, sebagai mungkin menutup untuk saudara ini, mungkin harapannya dari Art Hotel sendiri dari pameran ataupun kegiatan Jogja Art Week mungkin untuk tahun depan atau tahun-tahun berikutnya sebenarnya seperti apa? Sebenarnya aku masih penasaran kenapa sih ini kan bergilir nih Mas, satu seniman satu minggu. Kenapa jangka waktunya tuh pendek sih? Itu sebenarnya pertanyaan dari kemarin sih. Karena kan ini untuk ajang mereka untuk menunjukkan karyanya mereka kan ke publik gitu. Nah kenapa enggak mungkin next year mungkin bisa diatur lebih tertata lagi, mungkin juga persiapannya lebih baik lagi, dan mungkin untuk jangka waktu mereka kamera tuh bisa lebih panjang juga gitu, nggak cuma satu minggu satu seniman, kasihan juga sih gitu. Ya, memang sangat singkat gitu, tapi mungkin kan nggak sih sebenarnya setelah mungkin katakanlah kemudian setelah rangkaian Jogja Art Week atau selesai gitu, teman-teman dari seniman yang pameran di sini ngajuin ke Art Hotel mungkin kan sebetulnya kalau bikin pameran sendiri misalnya. Mungkin kan juga sih, karena kan ya itu tadi yang aku bilang, mereka punya wajah, mereka punya istilahnya batu loncatan dari Jogja Art Week ini untuk ketemu sama pihak-pihak yang memungkinkan untuk support mereka juga untuk next pameran di tempat tersebut gitu.
Nah, tapi kan mungkin kalau misalnya dari JAW ini kan juga sudah istilahnya ada payungnya juga. Jadi kalau misalnya ada gerakan JAW yang seperti ini kan istilahnya semangatnya mereka tuh pasti juga akan lebih tinggi, terus juga bangun apa ya istilahnya kayak portofolio mereka juga akan lebih baik juga kayak gitu sih. Ya, mungkin memang yang dibayangkan sebenarnya adalah di wilayah itu sebenarnya. Jadi mungkin saja menghadirkan teman-teman yang merasa berjarak, jangan-jangan gitu dengan wilayah-wilayah lokasi-lokasi pelanggan seperti hotel, karena mungkin mereka masih mahasiswa gitu kan. Mereka mungkin punya canggung, kemudian juga punya ketakutan dalam tanda kutip yang mungkin tidak bisa tersampaikan gitu. Akhirnya kemudian sebenarnya bayangan kami adalah untuk ini loh seniman, kita temuin sama pihak lokasi misalnya hotel gitu. Mari kita bikin kerjasama nih, gitu. Bisa jadi setelah Jogja Art Week selesai, setelahnya mungkin mereka punya inisiatif untuk mengajak teman-temannya yang lain nih loh. Itu sih sebenarnya yang dibayangkan. Ya, gitu. Semoga sukses semuanya dan semoga pamerannya juga berjalan dengan lancar. Amin. Iya, oke. Terima kasih kepada teman-teman media, terima kasih Mbak Titis dari Art Hotel, terima kasih Mas Reza, Mas Fahri dan Mas Raka sebagai seniman Jogja Art Week yang berlokasi di Art Hotel. Semoga pameran pada bulan November ini yang berjalan di Art Hotel sukses, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman media, dan semua rangkaian Jogja Art Week bisa dinikmati di sosial media kita @jogjaartweek, dan juga bisa melalui website kami di jogjaartweek.com. Itu terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat menikmati coffee break di sebelah sana ya Mas Mbak. Terima kasih. Terima kasih.